Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa benar dengan Ibu Eva? Benar. Oh iya Ibu, saya di sini mau melakukan pemeriksaan ANC. Apa itu ANC? ANC adalah antenatal care, yaitu pemeriksaan awal kehamilan. Tujuannya untuk memeriksakan keadaan fisik ke Ibu, atau apakah ada kelainan selama kehamilan. Apakah Ibu bersedia? Iya. Ibu udah siap? Siap. Oke, kalau begitu saya siapkan alatnya dulu. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya untuk melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Sudah melakukan cuci tangan, langsung kembali ke pasien. Satu pertanyaan terlebih dahulu. Ibu, untuk riwayat menstruasi dulu, apakah teratur atau tidak? Teratur. Terus, apakah keluhan yang ada dirasakan selama kehamilan? Mulus-mulus aja sih. Terus ibu untuk kontrasepsi yang pernah dilakukan apa ya Bu? Suntik. KB suntik ya Bu. Terus riwayat persalinan terdahulu apa ya? Normal atau sesar? Normal. Oh normal. Oke Ibu, saya lakukan TTV dulu ya Bu. Iya. puluh ya Bu. Lalu setelah itu melakukan langsungan tem. Lalu hitung pernapasan dan tadi klien selama 1 menit. Bila sudah selesai, jangan lupa memasukkan ke dokumentasi. Lalu setelah itu lakukan pemeriksaan fisik secara head to toe. Yang pertama yaitu pemeriksaan kepala. Di kepala kita lihat apakah ada kotoran atau tidak. Terus penyebaran rambutnya merata atau tidak, apakah ada keputihan di rambut atau tidak. Terus apakah ada lesi atau tidak. Terus kita tekan-tekan di palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Nyeri tidak Bu? Enggak. Lalu sesudah ke bagian rambut, lalu lanjut ke bagian wajah. Di wajah kita lihat apakah ada hiperpigmentasi atau tidak, apakah ada hiperemesis gravidarum atau tidak. Lalu kita ke bagian mata. Di bagian mata kita lihat di matanya anaemis atau anemis, ikterik atau anikterik. Sesudah ke bagian mata, lalu ke bagian hidung. Lihat di bagian hidungnya, infeksi, apakah bentuknya simetris atau tidak. Terus lihat apakah ada kotoran hidung atau tidak. Terus ada pembekakan atau tidak. Sesudah ke bagian hidung, lalu kita ke bagian telinga. Periksa bagian telinganya, infeksi, apakah ada kotoran atau tidak. Lalu lihat apakah ada pengeluaran seperti nanah atau cairan. Lalu setelah itu palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Nyeri tidak Bu? Enggak. Sesudah ke bagian telinga, lalu lanjut ke bagian mulut. Lihat di mulut, terutama di bibir, apakah ada sariawan atau tidak, bibir lembab atau tidak, apakah ada tanda-tanda kekurangan cairan atau tidak, seperti bibir kering. Lalu kita lihat, Ibu coba buka mulutnya. Lihat di bagian lidah, apakah lidah kotor atau tidak. Lalu periksa di bagian giginya, apakah ada karies gigi atau tidak. Lalu lanjut di bagian leher, periksa apakah ada tanda-tanda seperti kelenjar tiroid atau tidak. Tekan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Lalu tanyakan, Ibu apakah ada nyeri saat menelan? Enggak. Oke, bila sudah dilakukan, lalu lanjut ke bagian payudara. Infeksi di payudaranya. Lihat apakah simetris atau tidak. Lalu apakah ada benjolan atau tidak. Lalu sesudah diinfeksi, lalu dipalpasi.
Lalu sesudah diinfeksi, lalu palpasi di kiri dan kanan payudara ibu. Rasakan seperti memutar apakah ada benjolan atau tidak. Setelah dipalpasi bagian payudara, lalu lanjut ke bagian areola. Inspeksi apakah warnanya seperti apa di bagian areolanya, menghitam atau coklat. Lalu lihat apakah areolanya itu masuk ke dalam atau keluar. Sesudah itu, palpasi bagian areola apakah ada pengeluaran kolostrum atau tidak di areola ibu. Lalu sesudah itu ke bagian abdomen. Apakah perut ibu membesar sesuai dengan usia kehamilannya? Lalu apakah di bagian perut ada luka bekas operasi atau tidak? Lalu periksa juga apakah ada linea nigra atau tidak. Apabila sudah diperiksa, lalu kita ukur TFU sesudah kita infeksi bagian perut, lalu kita ukur TFU pasiennya dari spesies pubis. Sesudah kita ukur, lalu kita lakukan pemeriksaan Leopold yang terdiri dari 4 sesi. Lalu kita lanjut, sudah pemeriksaan abdomen, lalu kita lanjut ke pemeriksaan Leopold. Yang pertama yaitu tekukan kaki ibu terlebih dahulu. Nah, apabila sudah ditekuk, lalu lakukan pemeriksaan Leopold. Yang pertama yaitu Leopold 1 untuk menentukan letak janin ibu. Dengan cara tangan pemeriksa di bagian perut ibu, kiri dan kanan, rasakan janinnya berada di sebelah mana, kiri atau kanan ibu. Lalu setelah sudah dilakukan, lalu ke Leopold 2. Nah, Leopold 2 ini untuk menentukan punggung bayi dan letak jari bayi. Nah, dengan cara kita menekan salah satu perut ibu. Kita tekan salah satunya, apabila salah satunya itu teraba seperti papan, itu tandanya dia itu punggung. Kalau misalnya seperti buah anggur, berarti itu jari-jari si bayi. Lalu bila sudah kita tahu punggungnya di mana, lalu lanjut ke Leopold 3. Nah, Leopold 3 ini untuk menentukan apakah sudah masuk pintu PAP atau belum dengan cara digoyangkan di bagian perut terbawah ibu. Kita goyangkan, apabila masih dapat digoyangkan, berarti dia belum masuk pintu PAP. Kalau misalnya sudah tidak dapat digoyangkan, berarti dia sudah masuk pintu PAP. Lalu lanjut ke Leopold 4. Leopold 4 ini dengan si perawat menghadap ke kaki klien, lalu kita lihat apakah konvergen atau divergen. Kalau misalnya dia mendekat, berarti divergen. Kalau misalnya dia masih menjauh, itu konvergen. Apabila jari kita tidak bertemu, itu konvergen. Kalau tidak ketemu, divergen. Lalu setelah itu ke pemeriksaan ekstremitas. Di ekstremitas kita periksa, lakukan inspeksi dan palpasi. Apakah ada nyeri tekan atau edema, ataukah ada bengkak atau tidak. Lalu setelah itu apabila sudah diperiksa, kita ke bagian genitalia. Kita inspeksi bagaimana pengeluaran cairan di vaginanya. Apakah terus lalu dipalpasi bagian vagina ibu, apakah ada pembekakan atau tidak. Lalu kita lihat di bagian anusnya apakah ada hemoroid atau tidak. Terus jangan lupa kita perhatikan apakah perineumnya itu bersih atau tidak. Kalau misalnya sudah terlihat bersih, berarti sudah tidak lakukan vulva hygiene. Nah, apabila semua tahapan sudah selesai dilakukan, lalu terminasi. Jangan lupa hasilnya didokumentasikan. Ibu, pemeriksaan AMC sudah dilakukan ya Bu. Untuk hasilnya baik, tidak ada keluhan, tidak ada gangguan. Untuk anjuran kunjungan selanjutnya, Ibu sekitar 6 minggu lagi baik lagi ke sini ya Bu untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Baik. Sudah itu selesai,
Apabila sudah dilakukan, diberikan tahu hasilnya, lalu bereskan alat dan cuci tangan. 영원히 함께할 수 있도록